Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Vicky Dwi Wicaksono SPD MPD dan Ibu Mareta Della Rosa MA PhD serta teman-teman kelas 2023D yang saya banggakan. Pertama-tama sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini untuk memohon kelancaran dan keberkahan, mari teman-teman kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, presentasi kali ini kami kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai pengaruh implementasi kurikulum terhadap hasil belajar siswa. Susunan acara untuk presentasi kali ini adalah pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir pembacaan kesimpulan. Diharapkan kepada teman-teman semua untuk menyimak jalannya presentasi dengan fokus sambil menyiapkan masukan, tanggapan, ataupun pertanyaan yang dapat ditanyakan nantinya. Baiklah, presentasi akan segera dimulai. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, yakni Intan Nur Aini dengan NIM akhir 524 yang bertugas sebagai moderator juga. Saya Atika Ceria Damayanti dengan 3 nomor NIM terakhir 294. Saya Wanda Airosida dengan 3 digit NIM terakhir 522. Saya Herwan Anwar dengan NIM akhir 001. Baik, materi pertama adalah definisi kurikulum. Kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah dari referensi Hamalik tahun 2015, yakni halaman 16. Kurikulum adalah suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah atau madrasah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun, yakni dari referensi Soleh Hidayat tahun 2013-20. Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dari berbagai referensi dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan rencana program pendidikan dari pemerintah yang dijadikan pedoman ataupun dikembangkan oleh tenaga pendidik untuk proses pembelajaran di sekolah agar tercapai tujuan pendidikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu terdapat 5 komponen. Yang pertama ada pengembangan tujuan. Pengembangan tujuan ini erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian perumusan. Melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang kedua ada materi atau isi. Materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar teruji kebenarannya. Yang kedua, tingkat kepentingan materi yang dipilih harus benar-benar diperlukan oleh peserta didik dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Yang ketiga ada
Materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakan terhadap memanfaatkan materi. Untuk komponen selanjutnya ada strategi dan juga metode. Strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Terdapat dua kelompok strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran berpusat pada guru atau Teacher Center Learning (TCL) dan strategi pembelajaran berpusat pada siswa atau Student Center Learning atau SCL. Untuk komponen kurikulum yang ketiga ada alat dan sumber. Alat dan sumber ini merupakan peran dan tugas guru yang bergeser dan peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola sumber belajar melalui penggunaan berbagai sumber. Diharapkan kualitas pembelajaran akan semakin meningkat dengan adanya alat dan juga sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, terdapat komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini sebagai alat untuk melihat keberhasilan yang dikelompokkan dalam dua jenis yaitu tes dan juga non-tes. Untuk tes sendiri itu biasanya harus memiliki dua kriteria, yaitu kriteria validitas dan juga reliabilitas. Yang non-tes merupakan alat evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan juga motivasi dari peserta didik.
Baik, selanjutnya adalah tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang pertama, pada kurikulum merdeka, adanya ketidaksesuaian materi pembelajaran dengan alokasi waktu yang diberikan. Manajemen waktu pada buku guru maupun buku siswa tidak seimbang, dan kesalahan-kesalahan dalam buku guru maupun buku siswa. Adanya materi yang tidak sesuai dengan konsep yang ada harus disikapi dengan pembetulan konsep agar tidak terjadi miskonsepsi pada siswa. Oleh karena itu, peran aktif guru sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Lalu kurangnya kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Hakikatnya, pembelajaran tematik merupakan implementasi dari kurikulum yang bersifat terpadu. Guru harus memiliki kemampuan memadukan muatan pelajaran menjadi satu dan mengalir sepanjang pembelajaran tanpa terfragmentasi. Buku guru yang diharapkan membantu guru pun di beberapa pembelajaran masih sangat kasar dalam menjalin muatan-muatan pelajaran menjadi kesatuan utuh tematik. Lalu kesulitan guru dalam melakukan penilaian dan evaluasi akhir. Proses penilaian pada kurikulum 2013 cukup rumit karena banyaknya penilaian dilakukan oleh guru mulai dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Lalu tantangan dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, terbatasnya sumber referensi yang relevan dan perangkat teknologi. Kurangnya sumber daya seperti buku-buku dan perangkat teknologi merupakan tantangan yang cukup signifikan dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Minimnya pelatihan yang diberikan kepada guru. Kurangnya pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan dapat menghambat implementasi kurikulum merdeka. Jawabannya, banyak guru yang belum bisa menerapkan pembelajaran tematik dan saintifik sehingga memerlukan pelatihan yang memadai agar mereka dapat memahami konsep dan tujuan kurikulum merdeka, serta dapat mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Lalu keterbatasan waktu pembelajaran. Kurikulum merdeka menuntut sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa. Namun hal ini dapat memakan waktu lebih banyak dibandingkan dengan kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Poin keempat, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Kurangnya terlibatnya orang tua dalam proses pendidikan juga menjadi tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran anak di rumah, sehingga keterlibatan orang tua sangat penting dalam memaksimalkan manfaat dari kurikulum merdeka. Lalu sarana dan prasarana yang menunjang proses implementasi. Adanya tuntutan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, tuntutan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan tuntutan kemandirian lembaga pendidikan. Pemerintah harus memfasilitasi sarana prasarana di sekolah guna menunjang pelaksanaan kurikulum merdeka. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor penguat implementasi kurikulum. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kualitas guru. Guru merupakan tokoh utama dalam penerapan kurikulum. Kompetensi guru dalam mengajar, baik secara pedagogis maupun material, sangat menentukan keberhasilan implementasi guru. Kedua, kesiapan siswa. Selain kualitas guru, tingkat motivasi, kemampuan belajar dan minat siswa terhadap pembelajaran juga perlu diperhatikan. Kemampuan awal yang dimiliki siswa terkait materi yang diajarkan harus disiapkan dengan baik dan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Lalu manajemen sekolah.
Kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung inovasi dan penerapan kurikulum. Hal ini mencakup efisiensi dalam pengelolaan sumber daya sekolah, seperti sarana dan prasarana. Lalu kurikulum itu sendiri, kejelasan isi kurikulum, fleksibilitasnya dalam menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta relevansi materi dengan kebutuhan siswa. Fasilitas dan infrastruktur, yaitu untuk memperkuat implementasi kurikulum semuanya harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendukung pembelajaran. Faktor eksternal, yang pertama dukungan pemerintah. Pemerintah juga mengambil peran dalam memperkuat implementasi kurikulum melalui kebijakan pendidikan yang jelas, pendanaan yang memadai, dan pelatihan guru secara berkala. Yang kedua ada peran orang tua. Partisipasi orang tua dalam mendukung proses pembelajaran, baik secara moral maupun material, serta komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah. Lalu, lingkungan masyarakat. Dukungan komunitas atau masyarakat dalam menciptakan budaya belajar yang kondusif. Pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya dalam mendukung proses pendidikan. Yang terakhir, teknologi dan informasi. Akses terhadap teknologi memungkinkan penerapan pembelajaran berbasis digital. Ketersediaan sumber daya online untuk mendukung pengembangan pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada hubungan kurikulum dan hasil belajar. Kurikulum memiliki hubungan yang erat dengan hasil belajar karena kurikulum berfungsi sebagai panduan utama dalam menentukan tujuan, isi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Beberapa poin penting dalam hubungan ini meliputi: yang pertama ada panduan isi pembelajaran. Kurikulum menentukan apa yang harus dipelajari siswa, sehingga hasil belajar mencerminkan capaian pembelajaran yang telah dirancang. Kemudian yang kedua, fleksibilitas dan relevansi. Kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan siswa, seperti kurikulum merdeka, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa yang berdampak positif pada hasil belajar. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran. Kurikulum memandu pemilihan metode pembelajaran yang tepat, seperti pembelajaran berbasis proyek atau tematik yang berkontribusi pada pemahaman materi dan keterampilan siswa. Dan yang terakhir ada evaluasi yang terukur. Kurikulum menentukan kriteria evaluasi yang membantu mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi tertentu. Kualitas hasil belajar sangat bergantung pada bagaimana kurikulum dirancang dan diimplementasikan. Kurikulum yang efektif mendorong siswa untuk mencapai potensi optimalnya. Next. Baik, untuk yang terakhir, evaluasi dan penguatan hasil belajar siswa berdasarkan kurikulum. Evaluasi hasil belajar siswa berdasarkan kurikulum di Indonesia terus berkembang dari kurikulum 2013 atau K13 hingga kurikulum merdeka. Pada K13, evaluasi didasarkan pada pendekatan berbasis kompetensi yang mencakup 3 domain utama, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian ini dilakukan secara otentik melalui proyek, portofolio, dan tes berbasis praktik. Selain itu, K13 mengintegrasikan penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik secara langsung, serta penilaian sumatif di akhir pembelajaran untuk menilai capaian siswa secara keseluruhan. Namun, K13 mendapat kritik karena beban administrasi yang tinggi, sehingga implementasi penilaian otentik sering kurang optimal, terutama di sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Menurut Reski 2019, kurikulum K13 menggunakan pendekatan evaluasi yang lebih holistik dan inklusif dalam penilaian hasil belajar siswa. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa tes, nilai atau tes tertulis saja, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek lainnya, seperti kemajuan siswa dalam pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, sikap, dan kemampuan sosial. Dalam kurikulum merdeka, evaluasi lebih fleksibel dan menekankan pendekatan berbasis proyek
yang bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Evaluasi ini lebih berfokus pada penilaian kontekstual seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Kurikulum Merdeka juga mengadopsi teknologi melalui platform digital untuk mempermudah guru melakukan pencatatan analisis hasil belajar siswa. Selain itu, pendekatan berdiferensiasi dalam evaluasi memungkinkan siswa untuk dengan kemampuan dan kebutuhan yang berbeda mendapatkan penilaian yang lebih personal. Namun keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka ini sangat bergantung pada pelatihan intensif bagi guru serta kesiapan infrastruktur di sekolah. Pentingnya evaluasi berbasis kompetensi untuk memastikan siswa tidak hanya menguasai materi akademik saja, tetapi juga keterampilan yang relevan untuk masa depan. Dengan pendekatan ini, evaluasi dalam kurikulum Merdeka memberikan kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan hasil belajar siswa, sekaligus mengembangkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Baik, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman kelompok yang telah memaparkan materi. Sekarang kita memasuki ke sesi tanya-jawab. Kami akan memberi kesempatan kepada 3 penanya. Jadi untuk teman-teman, jika ada pertanyaan boleh raise hand. Baik, sudah ada beberapa yang raise hand. Yang pertama, kesempatannya saya berikan kepada Kak Mahira Najwa Keisa, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Mahira Najwa Keisha dengan 3 NIM akhir 523 izin bertanya, apa dampak dari perubahan kurikulum yang sering dilakukan terhadap stabilitas pembelajaran dan hasil belajar jangka panjang siswa sekolah dasar? Apakah pertanyaan saya dapat dimengerti? Baik, dapat dimengerti. Untuk selanjutnya silakan ditulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Lalu untuk penanya kedua ada Mbak Dea Ada, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dea Aza Ufaira dengan NIM akhir 02. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu faktor eksternal penguat implementasi kurikulum adalah partisipasi peran orang tua. Lalu bagaimana dengan peserta didik yang broken home dan cenderung dibiarkan oleh orang tua dan bagaimana pengaruh terhadap hasil pembelajaran peserta didik? Seperti itu. Apakah sudah jelas? Baik, pertanyaannya sudah jelas. Untuk selanjutnya silakan ditulis di kolom chat. Untuk penanya ketiga, Mbak Salsabila Mahira, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang bertanya. Saya Salsabila Mahira dengan NIM terakhir 042. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai hubungan kurikulum dari hasil belajar standar evaluasi ya. Nah, pertanyaan saya itu, apa perbedaan signifikan antara penilaian formatif dan sumatif dalam konteks pada standar evaluasi? Dan tolong berikan contoh. Apa pertanyaan saya bisa dimengerti? Baik, dapat dimengerti. Untuk selanjutnya silahkan ditulis di kolom chat. Baik teman-teman, kami kelompok 6 meminta waktunya untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi.
Insya Allah sudah sangat jelas, lengkap, dan rinci. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mahira Najwa Keisa. Pertanyaannya, apa dampak dari perubahan kurikulum yang sering dilakukan terhadap stabilitas pembelajaran dan hasil belajar jangka panjang siswa sekolah dasar? Perubahan kurikulum yang sering dilakukan dapat memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas pembelajaran dan hasil belajar jangka panjang siswa sekolah dasar. Yang pertama adalah ketidakstabilan dalam proses pembelajaran. Hal ini mencakup kebingungan bagi guru untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum baru, dan juga terkait dengan adaptasi siswa sekolah dasar dalam pergantian kurikulum yang baru. Yang kedua, dampak kedua, penurunan kualitas hasil belajar. Ini mencakup gangguan konsistensi materi. Jika materi sering diubah, siswa mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang mendalam pada konsep tertentu karena fokus bergeser terlalu cepat. Lalu dampak ketiga adalah beban psikologis bagi guru, siswa, dan juga orang tua. Guru seringkali merasa terbebani untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Untuk siswa mungkin merasa kehilangan kepercayaan diri karena harus terus menyesuaikan diri dengan materi yang baru. Orang tua bisa kesulitan juga karena mendukung pembelajaran anak mereka karena kurikulum terus berubah. Dampak keempat, hilangnya fokus pada pengembangan karakter. Pada tingkat sekolah dasar, pembelajaran tidak hanya tentang kognisi, tetapi juga pengembangan karakter. Perubahan kurikulum yang berfokus pada perombakan materi seringkali mengabaikan pembentukan karakter siswa secara berkelanjutan. Lalu, untuk dampak jangka panjangnya, yakni yang pertama ketidaksesuaian kompetensi. Jika kurikulum tidak memberikan waktu yang cukup untuk dikuasai, siswa mungkin tidak memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Yang kedua, ketidaksiapan menghadapi tantangan global. Kurikulum yang berubah-ubah dapat menyebabkan siswa tidak mendapatkan keterampilan dan juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Untuk rekomendasinya sendiri, untuk mengurangi dampak negatif perubahan kurikulum, sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan transisi yang jelas, melibatkan guru, siswa, dan juga orang tua dalam proses perencanaan kurikulum yang baru, memberikan waktu yang cukup untuk evaluasi dan perbaikan sebelum perubahan berikutnya, dan memastikan fokus pada pengembangan pembelajaran holistik yang konsisten. Bagaimana Mbak Mahira Najwa, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, terima kasih Kak Intan atas jawaban yang diberikan sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salsabila Mahira. Untuk pertanyaannya sendiri, apa perbedaan signifikan antara penilaian formatif dan sumatif dalam konteks pada standar evaluasi, dan berikan contohnya. Nah, ini ada beberapa kategori perbedaan antara penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Untuk yang pertama ini dibedakan pada kategori tujuan. Untuk formatif sendiri bertujuan untuk memberikan umpan balik yang membantu siswa memperbaiki pemahaman dan kemampuan selama proses pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk mengevaluasi capaian akhir siswa terhadap standar atau tujuan pembelajaran tertentu pada periode akhir. Kemudian ada kategori waktu. Ini ada waktu pelaksanaan dari formatif, yakni penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran secara kontinu, sedangkan penilaian sumatif dilakukan di akhir unit semester atau tahun ajaran. Kemudian ada fokus evaluasi. Penilaian formatif berfokus pada proses pembelajaran seperti bagaimana siswa belajar dan memahami materi. Sedangkan penilaian sumatif berfokus pada hasil pembelajaran seperti sejauh mana siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan yang terakhir ada kegunaan.
Penilaian formatif digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa serta memperbaiki strategi pengajaran. Sedangkan sumatif digunakan untuk memberikan nilai atau menentukan kelulusan. Nah, untuk contohnya sendiri, untuk penilaian formatif, ini ada guru memberikan kuis singkat atau tugas harian, kemudian memberikan umpan balik kepada siswa tentang kesalahan mereka. Misalnya, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan tentang proses fotosintesis, kemudian mendiskusikan hasilnya. Kemudian untuk penilaian sumatif, contohnya adalah ujian akhir semester tentang materi biologi untuk menentukan nilai akhir siswa pada mata pelajaran tersebut. Misalnya ujian mencakup pada konsep yang dipelajari termasuk fotosintesis, ekosistem, dan juga genetika. Dengan kata lain, penilaian formatif mendukung pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif menilai hasil dari pembelajaran. Bagaimana Mbak Salsabila Mahira, apakah sudah menjawab dari pertanyaannya? Sudah sangat menjawab, Mas Khairul. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik teman-teman, karena masih ada waktu, kami akan membuka sesi tanya jawab kedua. Boleh teman-teman yang ingin bertanya, silahkan 3 penanya. Baik, yang pertama ada Mbak Rivalina Mauladi, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, peran siapa sih yang paling penting dalam sebuah keberhasilan implementasi kurikulum? Apakah seorang guru, siswa, atau malah pihak lain? Dan jelaskan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Rivalina. Silahkan dituliskan di kolom chat. Untuk penanya kedua, silahkan Mbak Riza Andita Anggraini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan tentang evaluasi penilaian hasil belajar peserta didik. Apakah mekanisme evaluasi kurikulum ini sudah cukup transparan dan berbasis terbukti untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Bagaimana? Apakah pertanyaannya? Baik, terima kasih Mbak Riza. Silahkan ditulis di kolom chat juga. Untuk penanya ketiga, silahkan Mbak Firda. Baik, izin bertanya, menurut kelompok 6, kurikulum manakah yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan belajar siswa di antara kurikulum yang berbasis kompetensi dengan adanya penilaian seperti UN ataupun yang lainnya, atau kurikulum yang tidak berbasis kompetensi? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Firda. Silahkan pertanyaannya ditulis di kolom chat. Baik teman-teman, kami kelompok 6 meminta waktunya kembali untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rifa Lina Arini dengan pertanyaan, peran siapa yang paling penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum? Guru, siswa, atau pihak lain, dan mengapa? Dalam keberhasilan implementasi kurikulum, peran guru adalah yang paling penting. Alasannya, guru adalah pelaksana langsung kurikulum di dalam kelas. Mereka menerjemahkan isi kurikulum ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, metode pengajaran, dan evaluasi. Guru juga faktor utama dalam implementasi kurikulum karena mereka langsung bertanggung jawab untuk menerjemahkan kurikulum ke dalam pembelajaran di kelas. Guru harus memahami, merancang, dan mengadaptasi metode pengajaran yang sesuai kebutuhan siswa serta memastikan tujuan kurikulum tercapai. Namun, keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya bergantung pada guru. Siswa juga harus aktif dan memiliki kemauan untuk belajar. Siswa adalah pusat dari proses pembelajaran. Keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Tanpa partisipasi siswa, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Sementara pihak lain seperti kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah memberikan dukungan berupa fasilitas, kebijakan, dan pelatihan bagi guru. Kolaborasi semua pihak sangat penting, tetapi peran guru tetap menjadi kunci utama. Bagaimana Mbak Rivalina, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Terima kasih atas jawabannya, sudah menjawab. Baik, untuk selanjutnya izin menjawab dari pertanyaan Mbak Firda Anggraini. Dengan pertanyaan, di antara kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum yang tidak berbasis kompetensi, manakah yang lebih berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik? Untuk jawaban dari kelompok kami, kurikulum berbasis kompetensi itu biasanya lebih berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dibandingkan dengan kurikulum yang tidak berbasis kompetensi. Hal tersebut terdapat beberapa alasan. Untuk yang pertama, ada pada penekanan dan juga penguasaan keterampilan. Biasanya kalau di kurikulum berbasis kompetensi itu menekankan pada penguasaan keterampilan dan juga kompetensi tertentu yang dapat diukur dan diterapkan di dalam situasi nyata. Berbanding terbalik dengan kurikulum yang tidak berbasis kompetensi, biasanya itu lebih fokus pada pengetahuan teoristis yang tidak langsung berhubungan dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dalam dunia nyata. Untuk alasan yang kedua itu ada pengembangan keterampilan dan juga karakter. Untuk kurikulum yang berbasis kompetensi dapat memungkinkan pengembangan keterampilan yang lebih holistik, bisa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Sedangkan untuk kurikulum non-kompetensi seringkali ada keterbatasan dalam hal pengembangan aspek praktis pada karakter siswa. Untuk alasan yang ketiga ada evaluasi yang lebih jelas. Biasanya kalau di kurikulum berbasis kompetensi itu, evaluasi dilakukan berdasarkan pencapaian kompetensi yang spesifik dan juga terukur. Berbanding terbalik dengan kurikulum tanpa tanpa kompetensi, itu cenderung menilai berdasarkan nilai ujian saja. Selanjutnya yang terakhir, alasannya adalah fleksibilitas untuk menyesuaikan perkembangan dalam dunia kerja. Kurikulum berbasis kompetensi itu seringkali lebih mudah untuk disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja dan tuntutan dari masyarakat. Sedangkan kalau kurikulum yang tidak berbasis kompetensi itu biasanya seringkali tidak secara langsung memperhatikan keterampilan yang dibutuhkan. Secara kesimpulannya, kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki dampak yang lebih besar terhadap hasil belajar peserta didik karena dapat lebih fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dan juga jelas dibandingkan dengan kurikulum tanpa berbasis kompetensi. Begitu Mbak Firda. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Atika atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih ya Mbak Atika. Baik, terima kasih kembali Mbak Firda. Menjawab pertanyaan dari Mbak Dita. Pertanyaannya adalah tadi sudah dijelaskan. Lalu apakah mekanisme evaluasi kurikulum ini sudah cukup transparan dan berbasis bukti untuk menilai keberhasilannya dalam meningkatkan hasil belajar siswa?
Jadi mekanisme evaluasi kurikulum ini belum sepenuhnya transparan dan berbasis bukti. Masalah utamanya meliputi pada kurangnya keterbukaan hasil evaluasi, fokus berlebih pada nilai akademik, minimnya partisipasi pemangku kepentingan, dan inkonsistensi antar wilayah. Untuk meningkatkan efektivitasnya perlu dilakukan evaluasi, transparansi hasil, dan penggunaan data yang valid serta keterlibatan semua pihak terkait. Apakah sudah menjawab dari pertanyaannya Mbak Dita? Baik, terima kasih Mas Koirul, jawabannya sangat membantu. Untuk selanjutnya, pembacaan kesimpulan akan dibacakan oleh moderator. Baik, terima kasih untuk para penanya yang telah ikut aktif berpartisipasi, dan selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya, yang pertama di sekolah dasar, implementasi kurikulum dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan guru, siswa, serta pihak sekolah lainnya. Namun, dalam penerapannya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi termasuk kesiapan guru, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya pemahaman yang merata mengenai kurikulum. Yang kedua, keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kompetensi guru, dukungan manajemen sekolah, keterlibatan orang tua, dan kebijakan pendidikan yang relevan. Lalu yang ketiga, terdapat hubungan yang kuat antara pelaksanaan kurikulum dan hasil belajar siswa. Karena kurikulum yang disusun dan dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan pencapaian belajar siswa. Penilaian hasil belajar siswa perlu dilaksanakan secara teratur, melibatkan metode dan juga alat ukur yang sesuai dengan tujuan kurikulum untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai aktivitas pembelajaran. Baik, teman-teman, rangkaian acara diskusi dan juga tanya jawab telah selesai. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya dan juga teman-teman yang telah ikut serta aktif berpartisipasi. Saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman kelompok 6 memohon maaf atas kekurangan ataupun perkataan yang salah dan tidak berkenan selama berlangsungnya acara presentasi hari ini. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke PJ.